Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fajar Channel yang membahas tentang pembelajaran matematika sekolah. Jadi pada pembahasan kali ini adalah lanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Nah, yang kedua ini adalah tentang kelipatan faktor bilangan bulat. Nah, jadi kelipatan faktor bilangan bulat ini perlu untuk kita pelajari ya, adik-adik sekalian. Nah, yang pertama untuk kelipatan bilangan bulat, yakni kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat dengan KPK. Jadi kelipatan persekutuan ini adalah di mana suatu himpunan kelipatan yang didapatkan dari dua buah kelipatan yang sama, yakni dari dua buah bilangan atau lebih. Kita lanjut saja ke contoh. Di sini saya mempunyai dua buah bilangan, dua buah angka, yaitu ada 2 dan 3. Kemudian kita cari kelipatan dari masing-masing bilangan ini. Yang pertama kelipatan bilangan 2, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Dan bilangan yang ketiga, bilangan 3 atau angka 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Jadi sesuai dengan definisi bahwa kelipatan persekutuan adalah adalah kelipatan yang sama di antara dua buah bilangan atau lebih, maka di sini kita dapatkan bahwa ada beberapa kelipatan yang sama, yaitu 6 dan 12. Maka kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12 dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa mencarinya sendiri ya. Banyak sekali kelipatan yang sama dari dua buah bilangan ini. Kemudian kita berlanjut tentang cara untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, baik, ada beberapa cara untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama adalah faktorisasi prima. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu contoh. Nah, saya sudah siapkan ada dua buah bilangan, yaitu ada 32 dan 48. Yang pertama 32. 32 ini mari coba kita amati bahwa 32 ini adalah bilangan genap atau bilangan asli. Bilangan genap ini maka dapat kita bagi dengan 2. Maka jika kita bagi dengan 2, hasilnya adalah berapa? 16. Oke. Nah, benar 16. Nah, kemudian selanjutnya kita turunkan lagi yang 16 ini, kita sederhanakan, kita bagi 2, maka hasilnya 8. Ya, ada hasilnya 8. Kemudian 8 ini juga kita turunkan, maka hasilnya adalah 4. Dan 4 kita turunkan, maka hasilnya 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke bilangan kedua, yaitu 48. 48 ini juga bilangan genap. Nah, jadi bilangan ini kita turunkan atau kita bagi menjadi 2, maka hasil pembagiannya itu adalah 4, 2, 28. Nah, 24. Kemudian 24 ini juga kita turunkan lagi
sampai hasilnya itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka hasilnya adalah 12. 12 ini kita turunkan lagi maka hasilnya 6. 6 juga kita turunkan maka hasilnya 3. Nah, sampai 3 ini tidak bisa dibagi lagi. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi maka kita stop. Nah, ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita lihat pembaginya. Ini. Nah, jadi pembaginya ini adalah angka 2. Ada beberapa pembagian yang terjadi, yaitu pembagian yang terjadi adalah ada 5 kali pembagian. Maka pada bilangan 32 ini sama dengan 2 pangkat 5 karena terjadi 5 kali pembagian. Dan bilangan 48 ini ada berapa kali pembagian? Ada 4. Nah, dan juga hasil terakhir ada 3. Nah, dan 3 ini sudah tidak bisa lagi dibagi, maka kita ikut sertakan 3 ini sehingga hasilnya adalah 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Oke. Kemudian ada sedikit catatan untuk adik-adik sekalian, bahwa jika terdapat suatu faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka pilihlah faktor prima dengan pangkat tertinggi. Oke. Faktor prima dengan pangkat tertinggi. Maka faktor prima yang mana ini yang mempunyai pangkat tertinggi? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada pangkat tertinggi adalah 5 yang dari pemfaktoran dengan 32. Nah, di sini ada pangkat 5, maka kita ambil 2 pangkat 5 dan 3. 3 ini adalah sebagai hasil akhirnya. Oke. Sehingga APK dari 23 dan 48 adalah 48 sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 sama dengan 96. Paham? Insyaallah semua paham ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara pembagian bersusun. Nah, saya sudah siapkan contoh. Saya mempunyai ada 3 buah bilangan, yakni ada 12, 24 dan 32. Sama juga dengan konsep yang pertama tadi itu, kita bagi semua bilangan ini. Namun untuk pembaginya kita cari dulu angka yang dapat membagi dari angka terkecil. Angka terkecil itu kita dapatkan 2. Jadi 2 ini adalah sebagai pembagi dari bilangan-bilangan ini. Oke, lanjut. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6, 24 dibagi 2 sama dengan 12, dan 32 dibagi 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 16. Oke, benar. Nah, dan kita lihat lagi bahwa bilangan-bilangan ini masih bisa dibagi lagi. Kita bagi 2 lagi. Nah, maka kita bagi bahwa 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Nah, lanjut lagi dengan kegiatan yang sama. Kita harus membagi semua bilangan yang dapat dibagi. Maka ini adalah hasilnya. Nah, akan tetapi di sini ada sesuatu hal yang mengganjal, bahwa 3 ini tidak dapat dibagi lagi. Dan hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 3. Sehingga akan menghasilkan 1 nantinya. Dan
yang 3 ini kita hiraukan saja dengan kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu bilangan genap. Nah, 6 dan 8 ini masih bisa dibagi, maka kita bagi lagi dengan 2, yaitu maka 6 bagi 2 sama dengan 3 dan 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, bilangan 3 ini karena tidak bisa dibagi, maka kita turunkan saja dulu. Nah, kita turunkan dan kita sudah mendapatkan ada 2 buah bilangan tidak bisa dibagi. Dan sini masih ada satu lagi bilangan yang harus kita habis membaginya. Maka kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya 3, 3, 2. Dan supaya ini habis dibagi sehingga menghasilkan 1, maka kita bagi lagi 2 ini. Kita bagi 2 sehingga hasilnya 1. Nah, kemudian baru kita bagi angka 3 ini dengan dirinya sendiri sehingga hasilnya adalah 1. Oke. Nah, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, untuk mencari KPK-nya kita mengalihkan semua pembagi. Kita lihat semua pembagi di sini. Ada berapa faktor? Ada berapa faktor di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6. Ada 6 kali pembagian. Nah, jadi di sini 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 8, 16, 32. Ada 32. Nah, sorry, ini kelebihan 1. Maka 32 kali 3 sama dengan 32, 6, 33, 9. Maka hasilnya 96. Bukan 192 ya. Sorry, saya salah ketik. Kakak salah ketik tadi. Hasilnya adalah 96. Kita lanjut. Yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar atau biasa kita sebut dengan istilah FPB. Dalam mencari faktor persekutuan terbesar ini juga ada beberapa cara, yaitu cara yang sama untuk menentukan KPK, yakni yang pertama dengan faktorisasi prima dan dengan pembagian bersusun. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi prima. Dengan contoh yang sama dalam menentukan faktor persekutuan terkecil dengan menggunakan faktorisasi prima, kita ambil dari contoh pertama. Oke, ini di sini. Maka FPB dari 32 dan 48 adalah 32 sama dengan 2 pangkat 5, 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Dan ada catatan kecil lagi bahwa ada perbedaan sedikit untuk penentuan FPB ini. Kita harus memilih pangkat terkecil. Pangkat terkecil yang mana? Pangkat terkecil berada di bilangan 48, yaitu 2 pangkat 4. Sehingga FPB dari 32 dan 48 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48. Yang kedua, dengan menggunakan contoh yang sama pula dalam menentukan faktor persekutuan terkecil dengan menggunakan pembagian bersusun, maka kita lihat contoh dulu bahwa ini adalah contohnya. Akan tetapi tadi dalam menentukan
kelipatan terkecil itu kita mengalihkan semua pembagi. Nah, kita mengalihkan semua pembagi. Akan tetapi kalau di FPB ini kita kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan itu. Nah, itu saja yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat contohnya. Nah, mana pembagi yang habis membagi bilangan, semua bilangan itu, semua bilangan dari 12, 24 dan 32 ini ada 2 kali pembagian. Maka ini yang harus kita ambil, ada 2. Nah, sehingga sesuai dengan aturan, kita harus kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Maka FPB dari atau faktor persekutuan terbesar dari 12, 24 dan 32 ini adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sudah paham adik-adik sekalian? Nah, insyaallah semua paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian misalkan sekarang kita ogah ini. Kita ogah untuk atau malas untuk mencari KPK dan FPB dengan cara yang satu-satu. Nah, misalnya kita mau mencari KPK. Kita mau mencari KPK dengan cara ini, dengan cara faktorisasi prima atau bagian bersusun. Misalnya kita malas untuk mencari satu-satu untuk menentukan KPK dan FPB-nya. Maka ini ada solusinya. Kita bisa menggabungkan menjadi satu cara. Nah, yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, di sini saya sudah siapkan ada 3 buah bilangan sebagai contoh, yaitu ada 12, 24 dan 36. Nah, 12, 24 dan 36 ini kita bagi 2 sehingga 6, 12, 18. Dan kita bagi 2 lagi karena masih bisa dibagi, maka hasilnya itu adalah 3, 6, 9. Nah, 3, 6, 9 ini ada satu bilangan tidak bisa dibagi, maka kita harus membagi habis bilangan yang dapat dibagi, yakni 6 dan 9. Nah, 6 dan 9, 9 tidak bisa dibagi ya. Yang dapat dibagi adalah 6. Maka kita bagi 2 sehingga mendapatkan 3, 3 dan 9. Nah, kemudian terdapat bilangan yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu 3 dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Dan juga di sini ada satu lagi bilangan yang bisa dibagi, bilangan 9. Bilangan ini bisa dibagi 3, maka kita taruh pembagiannya itu adalah sebagai pembaginya adalah 3. Maka di sini hasilnya 1, 3 bagi 3 1, 1, 3. Kita bagi 3 lagi sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian, lihat angka pembaginya. Lihat angka pembaginya. Di sini ada A2, 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Maka untuk menentukan KPK-nya kita harus mengalihkan semua pembagi sesuai dengan aturan cara menentukan KPK dengan menggunakan pembagian bersusun. Kita harus mengalihkan semua pembagi sehingga 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Dan untuk menentukan FPB-nya, maka kita harus mengalihkan semua pembagi yang habis membagi semua bilangan. Nah, di sini sudah saya tandai bahwa
pembagi yang habis membagi semua bilangan ini warnanya orange. Maka di sini ada 2 pangkat 2 kali 3, sehingga hasilnya sama dengan 12. Oke, terima kasih adik-adikku sekalian dan segenap penonton. Semoga pembahasan kali ini, semoga apa yang saya share pada kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, terutama bagi adik-adik yang masih kelas 7. Saya berpesan, janganlah takut untuk belajar. Kalau kita saja sudah takut untuk belajar, kapan kita bisa? Dan untuk pelajaran matematika itu tidak bisa kita belajar hanya dengan melihat dan mendengarkan. Maka sehingga kita harus saling berlatih. Karena dengan saling berlatih kita tidak akan mudah lupa terhadap materi yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi adik-adikku sekalian dan bagi segenap penonton. Jika adik-adik suka dengan konten ini, silahkan adik-adik klik subscribe pada di bawah video ini. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan adik-adik komen pada kolom komentar. Dan jika adik-adik berminat untuk memberitahukan teman-teman adik sekalian, teman dari adik-adik sekalian, silahkan share ke teman-temannya, karena berbagi itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.